Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah. Alhamdulillah kami jumpa kembali dengan mitra yang insya Allah 1 jam ke depan kami sama-sama akan belajar di program QLM. Dan Alhamdulillah pada hari ini, tepatnya Selasa di tanggal 7 bulan Juli tahun 2020, adalah silaturahim kita yang ke-167. Cukup tua memang kita berbagi, dan Alhamdulillah insya Allah eksis terus. Sampai kapanpun tetap kita akan berbagi. Semoga ada manfaat yang diambil dari program QLM ini. Salah satu bentuk program yang kita insya Allah hari ini ujikan adalah ketika kita benar-benar fokus belajar dari dulu sampai saat ini. Beberapa hal yang penting yang dalam kehidupan kita alami. Dan bahkan hari ini erat sekali kehidupan kita dengan hal-hal yang pernah kita diskusikan di program QLM ini. Hari ini mitra, kita akan berbicara dalam satu hal juga yang penting rasanya untuk kita renungi, untuk kita pelajari, yaitu bagaimana kita bisa menjadi orang yang tetap semangat, yaitu bangkit dari keterpurukan. Ini luar biasa mitra. Kalau kita mendengar kata terpuruk saja sudah rasanya enggan sekali, karena semua kita ingin tidak pernah terpuruk. Padahal ada hikmah yang luar biasa di dalamnya. Bagaimana cara kita nanti bangkit dari keterpurukan itu adalah ya pembelajaran yang mesti kita renungi, dan mesti hari ini kita bisa menjadikan diri kita orang-orang yang memang mampu mengelabuhinya, mampu menjalaninya, mampu menyeberanginya. Sehingga kata terpuruk jadi akrab dengan kita. Mitra yang dimuliakan Allah, mungkin beberapa saat yang lalu kita pun pernah belajar tentang bagaimana mensikapi keadaan atau situasi kondisi yang kurang menguntungkan bagi kita. Hari ini adalah penting bagi kita untuk belajar bagaimana kita ini bangkit dari sebuah keterpurukan. Mengapa tema ini kita ambil? Hari ini ramai sekali orang berbincang tentang keterpurukan. Orang sudah mengatakan bahwa saya hari ini betul-betul sedang mengalami nasib sial. Saya hari ini sedang tidak beruntung. Hal seperti ini, dan itu diucapkan oleh beberapa orang yang memang betul-betul hari ini mengalami. Karena apa? Mungkin karena tadi ada wabahnya COVID-19 inilah yang mengakibatkan kita banyak sekali harus dirumahkan, kerja pun dari rumah, atau bahkan di PHK, atau mungkin yang biasa kita bekerja total hari ini tidak lagi menjadi orang yang totalitas bekerja. Nah, bagaimana cara mensikapi hal ini? Apakah ya kita akan terpuruk dengan hal ini? Ternyata tidak. Orang-orang yang cerdas akan senantiasa berpikir kreatif. Orang-orang yang cerdas senantiasa akan berpikir bagaimana mensikapi situasi kondisi yang saat ini memang betul-betul membuat kita harus berpikir jauh lebih dibandingkan mungkin beberapa saat yang lalu. Keterpurukan itu sendiri mungkin dialami oleh kita saat ini, atau mungkin beberapa orang yang saat ini sedang mengalaminya. Oleh karena itu mitra, saya akan mencoba mengangkat satu tema ini dengan 5B. Yang 5B nanti itu akan kita jadikan satu patokan, jadikan sumber bagi kita untuk menjadikan diri kita adalah orang-orang yang memang bisa melewati keterpurukan yang ada pada saat ini. Jadi berarti kita terpuruk namun kita akan kreatif, menjunjung, atau bahkan kita akan menggali dari keterpurukan itu. Karena pada situasi kondisi apapun ada hikmah di dalamnya. Ini yang penting bagi kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang stuck, menjadi orang yang justru ketinggalan, menjadi orang yang hanya mengeluh, aduh saya kok seperti ini banget, aduh bagaimana nanti, aduh kok kayak gini gitu. Ini mestinya kita buang yang seperti itu. Kenapa? Karena kita ini sangat cerdas sekali. Kita ini diberikan sesuatu oleh Allah terhadap diri kita,
orang-orang yang mungkin mampu dalam hal apapun. Bahkan para pakar mengatakan otak kita ini betul kalau orang mengatakan itu kecil sekali, namun kapasitasnya sangat luar biasa sekali. Tidak ada lagi orang mestinya ngeluh, tidak ada lagi orang mestinya mengatakan saya kok seperti ini. Yang ada adalah saya bisa mengembangkan. Satu contoh mudah, ketika orang yang kreatif dalam hal apapun, ia bisa menciptakan peluang. Sekalipun hari ini katakanlah terpuruk, tapi ada peluang besar di dalamnya. Saya bisa menceritakan beberapa orang yang saya temui, dan hari ini adalah keberuntungan yang sangat bagi mereka yang memang betul-betul kreatif. Tidak lagi mengatakan, saya ini kok di PHK ya di perusahaan, saya ini kok seperti ini. Aduh, bagaimana rasanya nih ke depan? Tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Karena apa? Kreativitasnya muncul di saat-saat justru yang seperti ini. Bahkan dari rumah, banyak sekali orang yang menghasilkan hari ini itu jauh dibandingkan ketika ia di kantor. Kenapa? Karena banyak sekali mereka bisa kontemplasi, bisa berpikir lebih, bisa merenung, bisa evaluasi diri yang sangat. Dan mestinya kita adalah orang-orang yang seperti itu. Kita bukan tipe orang yang kerdil, yang hanya karena seperti ini kemudian kita ketakutan. Kemudian kita mengatakan, waduh sudah nggak bisa apa-apa deh kalau hari ini. Padahal ada di dalamnya hal-hal yang bisa jadi mengangkat kita. Bahkan akan menghasilkan lebih jauh dibandingkan apa yang mungkin waktu lalu kita kerjakan. Ini saat sekarang. Nah, hari ini mari kita coba menggali. Sehingga kita menjadi orang yang betul-betul bisa bangkit dari yang namanya keterpurukan yang saat ini terjadi. Katakanlah sekali lagi, sugestikan pada diri kita bahwa kita bukan orang terpuruk. Namun hari ini kita adalah orang yang sedang belajar bagaimana mensikapi keadaan. Boleh jadi keadaan ini bukan keadaan yang menguntungkan bagi orang banyak. Namun kita berpikir bahwa hari inilah keadaan yang paling menguntungkan bagi kita. Luar biasa mitra, kalau seandainya mitra berpikirnya berbalik. Yang tadinya mengatakan terpuruk sekarang justru menguntungkan. Ini yang penting bagi kita. Ada 5B tadi yang saya katakan, yang kita akan bahas. Tentang bagaimana kita ini mensikapi keadaan yang tidak menguntungkan saat ini. Yang orang bilang ini adalah tahun-tahun keterpurukan kita. Bahkan diprediksi kemungkinan entah kapan akan selesainya wabah pandemi COVID-19 di dunia ini. Di antaranya di Indonesia. Namun tadi saya sekali lagi katakan, janganlah kita melihat masalahnya. Justru yang akan kita lihat adalah solusinya. Orang-orang bijak mengatakan, jangan pernah melihat masalahnya, lihatlah solusinya. Bahkan saya sangat salut dan setuju sekali ketika orang mengatakan thank you problem. Terima kasih dengan masalah. Mestinya seperti itu. Jadi masalah bukanlah masalah kalau kita sudah mengucapkan bahwa kita adalah berterima kasih dengan masalah. Mitra, sungguh sangat bijak rasanya ketika hari ini kita berpikir bahwa esok hari dan kedepannya adalah hari-hari kita. Kita harus menjadi pemenang. Kita harus menjadi orang yang lebih dibandingkan kita saat dulu. Boleh jadi kita sekarang ini mengenal dengan adanya new normal. Normal tapi new gitu. Boleh jadi seperti itu. Namun mestinya memang betul bahwa kita harus memperbarui dan memperbarui setiap harinya. Orang yang tidak pernah memperbarui, tidak pernah adaptasi, bisa jadi ketinggalan jauh. Nah saat ini adalah bagian kita untuk memulai new normal. Untuk sehari-harinya kita terus menggali menjadi orang baru. Esok dilahirkan menjadi baru. Esoknya lagi seperti itu. Jadi tidak stuck sampai di situ saja. Karena kita ini luar biasa. Saya katakan tadi, kapasitas otak kita untuk berpikir itu jauh lebih hebat sekali. Dan bahkan kalau kita belajar bawah sadar, itu ternyata kekuatannya sampai 88%. Nah, gunakanlah bawah sadar kita untuk bisa menjadi orang sukses dalam keadaan yang seperti ini. Bangkit dari keterpurukan. Yakin mitra, kita adalah orang-orang yang mampu. Kita orang-orang yang bisa karena kita luar biasa. 1B yang pertama yang akan mungkin kita sama-sama pelajari adalah, saya sudah tuliskan di sini, berpasrah dengan bijak. Ini penting mitra. Kenapa kita harus berpasrah? Kita tidak bisa melawan kondisi yang seperti ini. Insya Allah, Allah meridhai apa yang telah terjadi. Dan mungkin kalau kita berpasrah dengan bijak, kita akan memahami betul bagaimana cara kita ini hari ini menjadi orang yang pasrahnya lebih kepada Allahnya. Lalu kita kontemplasi. Lalu kita merenung diri. Bagaimana kita sebaiknya, langkah-langkah apa sebaiknya
Terus bagaimana kita bisa menjadi orang yang tadi saya katakan new normal. Orang yang normal tapi baru. Nah, dengan berpasrah, tentu kita akan minta jalan, minta petunjuk. Dan kita insya Allah akan lurus dalam menjalankan situasi kondisinya. Yang kita mengatakan bahwa kita berpasrah pada Allahnya. Toh kita yakin, kita percaya bahwa Allah lah yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha. Apa kemudian kita lari dari itu? Dan kita lari dari segalanya. Apapun insya Allah yang kita minta, bukan. Apapun saat ini yang kita jalankan, insya Allah mendapat ridhonya. Ini yang namanya berpasrah dengan bijak. Jadi bukan pasrahnya itu bukan pasrah yang dimana kita ini kadang-kadang orang bilang pasrah itu pasrah yang saya enak-enaknya. Pasrah yang katakanlah kalau saya udahlah, saya sudah nggak ngerti, saya sudah pasrah aja. Sebutan seperti itu tidak mendidik. Pasrahnya mestinya setelah kita berusaha maksimal. Setelah kita berpikir maksimal bahwa saya akan mendapatkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kemudian saya berpasrah. Kita minta petunjuk pada Allahnya, termasuk diantaranya bahwa kita adalah berpasrah. Jadi bukan lagi pasrah yang biasa diucapkan dengan kata-kata nol atau nihil. Saya pasrahlah kalau seperti ini. Bukan seperti itu. Namun ada di dalamnya itikat-itikat baik untuk melakukan sesuatu. Namun ada di dalamnya kita berkreatif, berkreasi, menciptakan sesuatu. Kemudian kita berpasrah. Baru kita mengatakan bahwa saya pasrah. Setelah kita berusaha maksimal. Setelah kita hari ini menciptakan sesuatu. Mitra, cobalah berpikir lebih jauh lagi. Ketika kita berada di rumah barangkali, kita mencoba waktunya sedikit saja. Untuk kemudian kita berpikir kira-kira saya apa hasilnya? Saya apa pekerjaannya? Saya apa perbuatannya? Saya akan menciptakan apa? Kira-kira 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak boleh kemudian kita mengatakan, aduh saya udah salah besar. Sebab mitra, orang gagal adalah orang yang tidak melakukan apa-apa. Ketika kita masih melakukan sesuatu, ketika masih berpikir, harapan menjadi pemenang. Jadilah hari ini orang-orang yang betul-betul pemenang. Gak ada lagi istilah saya ini tidak bisa apa-apa. Yang ada adalah bagaimana saya menciptakan sesuatu. Yang ada adalah kita akan bisa melewati hari-hari di mana orang mengatakan hari ini adalah hari yang paling terpuruk dalam segala halnya. Ketika kita berpikir seperti itu, yang terjadi adalah keberuntungan. Sebab kita yakin masih ada hikmah yang baik di dalam suatu kejadian. Sekalipun kejadiannya kurang menguntungkan kita. Atau orang tadi mengatakan keterpurukanlah terjadi pada diri kita. Namun kalau kita bijak, kita ambil hikmah dari apa yang terjadi. Ciptakan satu peluang emas untuk kita. Kita bisa, kita mampu. Bahkan yakin bahwa kita adalah orang-orang yang bisa menciptakan tidak hanya satu, mungkin lebih dari satu. Ciptakan goal-goal yang sangat mudah yang bisa kita kerjakan. Dan banyak sekali mitra. Tidak terbatas oleh kita. Hari ini kita terbuka. Kita jangan terpuruk pikiran kita. Kita jangan sampai menjadi orang yang lemah. Bahkan sayang sekali. Kita yakin ketika kita berpikir, beraksi, maka kita akan ada hasil. Sebab sesungguhnya keberhasilan dan aksi nyata. Lalu pertanyaannya mitra, sudahkah kita beraksi? Sudahkah kita merencanakan? Sudahkah kita memulai? Itulah pertanyaannya. Sayang mitra, sekian bulan lamanya mengatakan bahwa keterpurukan terjadi, lalu mitra tidak berbuat apa-apa. Kita tidak berbuat apa-apa. Kita sayangkan sekali. Banyak sekali yang bisa kita perbuat. Ternyata kita mampu, kita bisa, sekalipun dari pojokan rumah, kita bisa melakukan hal-hal yang manfaat dan mungkin akan menjadikan kita lebih hebat ke depan. Ketika orang mengatakan hidup dengan new normal. Yang kedua mitra adalah ini mitra. Berinisiatif mengambil hikmah dari keadaan.
kita berinisiatif, kita punya inisiatif, kita punya hal, kita punya sesuatu. Kita bisa mengambil hikmah dari keadaan yang ada saat ini. Kalau orang mengatakan hari ini hari yang paling sulit, kita balik. Untuk saya hari yang paling mudah. Jadi mindset kita ini yang paling penting untuk merubahnya. Ketika kita berpikir seperti itu, yang terjadi. Karena orang mengatakan we are what we think. Kita ini apa kita pikirkan. Kalau kita pikirkan sesuatu itu sulit, ya akan jadi sulit. Namun sebaliknya kalau kita berpikir bahwa itu akan mudah, ya akan jadi mudah. Rasanya untuk kita ini naif mengatakan, aduh kok ya kayak gini, aduh saya nggak bisa apa-apa, aduh bagaimana nih. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang harus kita berantas, kemudian kita rubah menjadi saya hebat, saya bisa, saya ciptakan sesuatu. Hal yang mungkin saat ini mitra pikirkan, coba mitra realisasikan apa yang telah dipikirkan itu. Jangan hanya di angan-angan. Sebab sebaik-baik apapun kalau hanya di angan-angan, maka tidak ada apa-apanya. Yang terbaik adalah kita melaksanakannya, mengimplementasikannya, melakukannya. Sebab juga termasuk di antaranya adalah ketika kita punya keinginan, kemudian nyata. Jadi keinginannya kemudian kita dengan aksi yang nyata. Oleh karena itu, ketika bisa berinisiatif mengambil hikmah dari keadaan, maka tentu kita bisa mengambil sesuatu dari yang ada. Apapun bisa mitra, apapun bisa dikerjakan dan apapun bisa menjadi hikmah bagi kita. Sayang rasanya ketika hari ini kita adalah menjadi orang yang tadi tidak berbuat apa-apa. Atau hanya dalam angan-angan saja gitu. Ini kita sayangkan sekali. Kita mencoba untuk menjadi orang yang betul-betul produktif. Sebab kita bisa untuk menjadi seperti itu. Tidak ada kata-kata nonsense gitu. Tidak ada kata nihil atau nol. Atau aduh kayak gini jadinya. Tidak ada sama sekali. Kita bisa, kita mampu. Kita bisa menciptakan sesuatu yang insya Allah manfaatnya luar biasa sekali. Saya pribadi mitra, sejak terjadinya work from home, saya menciptakan sesuatu yang alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Kebetulan di situ ada kapasitas yang saya miliki, kebetulan. Mitra pun bisa, karena banyak sekali kapasitas yang kita miliki. Saya mencoba membuat pembelajaran bahasa Inggris online. Luar biasa mitra. Sampai saat ini berarti sudah berjalan kira-kira 3 bulan. Itu yang menjadi followers, yang ikut belajar, begitu membludaknya, begitu banyaknya. Ini salah satunya. Mitra masih bisa melakukan hal lain sesuai dengan kapasitas kemampuan mitra sendiri. Saya yakin semua kita punya potensi yang luar biasa. Tidak ada orang yang tidak punya potensi. Permasalahannya adalah kita tidak pernah membuka potensi yang ada yang kita miliki. Permasalahannya adalah ketika kita berpikir sangat kerdil, bukan berpikir luas, bahkan bila mungkin kita bisa menembus batas horizon kita. Orang bijak mengatakan bahwa pandang mata kita adalah hanya batas horizon. Namun di belakangnya masih sangat banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Dan itu di luar jangkauan kita. Dan kita bisa, kita mampu. Karena kita luar biasa. Janganlah kita menjadi orang yang kemudian mengecas dirinya tidak mampu, tidak bisa. Aduh, sekali. Tidak. Apapun yang kita lakukan, sungguh akan menjadi titik awal kita menjadi betapa hebatnya kita kalau kita memulai kemudian kita melakukan terus dan terus. Tidak ada hal lain kecuali kita mengulang-ulang, kecuali kita melakukannya, kecuali kita hari ini benar-benar membuat aksinya jadi nyata. Hanya di angan-angan tentu sampai kapanpun akan mengatakan yang saya katakan tadi. Aduh begini. Jangan tunggu mitra. Karena sampai kapan kalau kita hanya menunggu dan menunggu terus? Kalau kita hanya menunggu, bisa jadi dalam tahun ini, tahun depan, atau mungkin 2 tahun ke depan, kita tidak bisa menjadi apa-apa. Dan kita hilang waktunya sedemikian rupa. Karena kita lihat jam dinding kita terus berputar.
Sementara kita masih stuck di tempat yang biasa kita berada. Kita sayangkan yang seperti itu. Kita mestinya loncat. Kita mestinya bisa terbang jauh. Dan kita mestinya bisa lebih manfaat lagi dalam keadaan yang seperti ini. Oleh karena itu, di hari ini, di sore hari ini, kita angkat, kita bangkit dari keterpurukan. Karena kita mampu, karena kita bisa. Mitra, coba hari ini memilah-milah. Potensinya apa? Potensi yang kita miliki kemudian kita kembangkan. Kemudian kita memulai bersosialisasi dengan masyarakat. Karena hal yang paling penting bagi kita, mitra, adalah 3. 1, hard work. Mitra mesti kerja keras. Kita mesti kerja keras. Tanpa kerja keras tidak mungkin. Yang kedua, kerja cerdas atau smart work. Jadi hanya kerja keras saja tidak cukup. Kita mesti cerdas. Itu bagaimana cara kita kerja cerdas itu? Tadi saya katakan, kita kembangkan potensi yang kita miliki saat ini. Yang tentu saja setiap kita punya. Karena ada 14 bakat yang kita miliki dalam diri kita yang paling dekat. Jadi kalau kita hari ini belum bisa membuka apapun, termasuk sangat rugi, mitra. 2 bulan atau 3 bulan ke belakang, yang mana pemerintah mengatakan harus work from home, kemudian kita tidak maksimal hasilnya, kita sangat rugi sekali. Waktu kita habis sedemikian rupa. Mestinya ketika itu terjadi, kita langsung menciptakan. Karena kita adalah kreator. Yang ketiga, mitra, setelah smart work adalah network. Kita mesti menjadi orang yang bisa network. Network itu penting bagi kita. Kenapa? Tanpa seorang teman, dan teman lagi, dan teman lagi, dan teman lagi, kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu saya pernah mengatakan, ketika anak SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin mengatakan 1 + 1 sama dengan 2. Namun hari ini kita tidak seperti itu. Kita akan mengatakan 1 + 1 sama dengan tak terhingga. Artinya ketika kita satu punya teman satu, teman kita punya 100 teman. Kita minta pada teman kita yang punya 100 teman, kenalkan teman-temannya pada kita, kepada saya. Jadi 1 + 1 sama dengan tak terhingga. 1 + 1 sama dengan berapa saja. Ini penting yang seperti itu. Jadi tidak terbatas kepada 1 + 1 sama dengan 2. Karena kita akan membangun networking. Situasi kondisi yang nantinya akan mendukung kita dalam hal apapun. Kalau kita sudah bisa networking, apapun akan mudah. Sebab disitulah kita akan betul-betul berinteraksi dengan orang banyak. Dan kalau kita punya pasar, ya disitulah pasar kita. Kalau punya kita kekuatannya, disitulah kekuatan kita. Saya ulang, mitra. 3 hal tadi adalah hard work, kerja keras, smart work, kerja cerdas, network. Kita bangun sebuah net. Kita bangun jaring-jaring yang tidak ada batasnya. Yang konsepnya adalah 1 + 1 sama dengan tak terhingga. Oleh karena itu hikmah mengatakan, kalau kita kehilangan jabatan kecil, kehilangan uang kecil, kehilangan harta kecil, kehilangan teman walaupun satu sangat banyak. Karena bisa jadi teman saya itu punya teman 100. Namun jauh dari kita, kita kehilangan 100 orang itu. Inilah yang dinamakan bahwa kehilangan satu teman, kehilangan banyak sekali. Namun ada lagi, kehilangan semangat, kehilangan segala-galanya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang kehilangan semangat. Kita harus tetap semangat dalam kondisi apapun. Karena kita luar biasa. Kita masih berpikir bahwa kita harus hidup dengan kemanfaatan yang lebih. Jadi tidak hanya berpikir sampai di situ saja. Kalau saya berdiri di sini, duduk di sini, saya harus bermanfaat bagi orang banyak. Ini sebaik-baik kita. Maka ketika kita bisa menciptakan sesuatu untuk manfaat kepada orang lain, kebahagiaan tersendiri tercipta untuk kita. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan atau tidak boleh kita abaikan, bahwa kebahagiaan tercipta ketika kita bisa memberi kepada yang lainnya. Saya yakin mitra paham dengan itu. Konsep memberi itulah yang pada akhirnya akan menolong kita. Jadi tidak usah kita ini khawatir kalau kita memberi kemudian kita habis. Tidak usah kita khawatir seperti itu. Karena justru dengan memberi itulah kita akan menjadi hebat dan luar biasa. Hari ini banyak orang menolong karena apa? Dulu kita sudah memberikan banyak kepada orang lain. Dan demikian pula insya Allah yang Maha Kuasa akan menolong kita dengan mudahnya. Karena kita biasa menolong orang lain. Sejatinya kita menolong orang lain adalah memudahkan diri kita. Ini menjadi kunci utama bagi kita. Jadi yang kedua tadi adalah berinisiatif mengambil hikmah dari keadaan. Jadi keadaan yang seperti ini kita ambil hikmahnya.
Kita yakin kita bisa. Kita mampu, kemudian kita akan menjadi orang baru. Atau new normal. Yang biasanya normal, sekarang new. Menjadi baru. Normal, baru, atau baru normal. Jadi artinya bahwa kita akan memiliki sesuatu yang baru, kemudian dihidupkan dengan hidup yang normal. Tidak ada lagi kata, aduh, tidak ada lagi kata mengeluh, tidak ada lagi kata, aduh, saya tidak pengalaman, saya tidak bisa. Aduh, saya nggak ngerti yang seperti ini. Yang seperti itu adalah namanya mental block, yang harus kita sisihkan, yang harus kita buang. Kita tidak bisa kalau kita terus-terusan seperti ini. Sebab kita adalah orang luar biasa sekali. Yang ketiga mitra, dari B yang ketiga, dalam kata tadi bangkit dari keterpurukan adalah beristirahat sejenak. Betul, kali ini kita perlu. Bahkan para motivator mengatakan, mengajarkan pada kita, untuk menjadi orang luar biasa kita perlu istirahat. Untuk menjadi pebisnis handal, hari ini kita perlu istirahat, tidak berbisnis apapun. Karena ketika mungkin 1 tahun kita nganggur, pada waktu itu pula kita akan berpikir bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih. Ini hebatnya. Ketika kita hari ini bisa beristirahat, jadi arti istirahat itu bukan kemudian kita seperti yang kita alami. Kita nganggur begitu saja, tidak. Beristirahat dari kegiatan yang kita miliki saat ini. Gitu. Beristirahat untuk berpikir ke depan menjadi new normal. Nah ini pentingnya seperti itu. Jadi ternyata beristirahat sejenak adalah hal yang diperlukan. Tidak apa-apa beberapa saat ini, beberapa bulan ini, mungkin beberapa tahun ini, keadaan seperti ini. Saya yakin bahwa dengan keadaan seperti inilah kita akan menjadi bangkit dan hebat. Dengan keadaan seperti inilah kita akan menjadi orang yang terlahir lagi menjadi baru. Yakin new normal akan menjadi luar biasa bagi kita. Kata-kata new normal jadikan inspiratif bagi kita. Kata-kata itu sangat indah sekali. Saya harus menjadi orang yang baru. Maka kata new normal adalah kata-kata indah bagi diri kita. Boleh jadi orang mengatakan new normal seperti itu. Namun mari mitra, kita berpikir yang berbeda dari umumnya. New normal bagi kita adalah ketika kita bisa menciptakan sesuatu. Ketika kita bisa mempunyai atau memiliki kelebihan akan sesuatu. Baru kita mengatakan new normal. Tidak ada lagi kata-kata yang indah selain kata itu. Mitra, 3 hal yang tadi yang saya katakan adalah must, sebuah keharusan yang hari ini atau bahkan sebelum hari ini mesti kita miliki. Kerja keras, ya betul. Namun harus didampingi dengan kerja cerdas. Orang yang bekerja cerdas itu pasti memiliki lebih dibandingkan orang yang hanya bekerja keras. Ilustrasinya mudah sekali mitra. Orang yang bekerja keras, katakanlah saya, bekerja di sebuah perusahaan, saya menjadi seorang manajer dari perusahaan A. Saya bekerja keras di situ. Saya mengabdi, berdedikasi terhadap perusahaan itu, karena saya dibayar oleh perusahaan itu. Kerja keras. Orang yang mampu bekerja cerdas, saya bekerja, tapi saya juga menciptakan lapangan kerja. Saya bekerja, tapi saya juga menciptakan passive income. Orang yang bekerja cerdas seperti itu. Contoh, ketika saya hari ini jadi manajer, pengalaman menjadi manajer, kemudian saya membuka satu perusahaan, kemudian saya menggunakan teman-teman saya untuk bekerja untuk saya. Atau orang mengatakan, use other people time. Menggunakan waktu orang untuk bekerja dengan saya. Let's see, atau let's say, katakanlah, kalau saya punya 5 teman yang bekerja untuk saya, dan rata-rata kerjanya sehari 10 jam, maka sudah ada 60 jam per hari saya kerja. Yang 50 jam adalah teman saya yang bekerja untuk saya. Dan yang 10 jam adalah saya. Luar biasa mitra. Pertanyaan yang luar biasa ketika bagaimana kalau orang hari ini punya 100 karyawan? Wow, luar biasa sekali. Ini orang kerja cerdas. Bekerja tapi sangat cerdas sekali. Lah, lalu pertanyaannya, bisa nggak kita seperti itu? Sangat bisa, mitra. Sangat bisa. Mitra mencoba mencari sesuatu
yang hari ini mitra bisa kembangkan, kemudian lebih luas lagi, kemudian tadi saya katakan dengan networking. Maka akan menjadi satu pembelajaran yang sungguh indah, yang bisa menolong kita. Dan bahkan kita bekerja bukan hanya 10 jam, namun lebih dari itu. Sesuai dengan tadi saya katakan, kalau 5 punya karyawan, karyawannya 5, artinya 50 jam, dan 60 jam dengan saya. Kalau karyawannya 10, 110 jam. Kalau karyawannya 100, wah hari 1000 jam. Luar biasa sekali. Kalau orang rata-rata bekerja hanya 10 jam, kita kok bekerja sampai 100 jam, sampai 1000 jam. Wih, kayak apa rasanya kalau seperti itu? Jadi hal-hal seperti ini mesti kita jadikan pemikiran, mesti kita jadikan satu keinginan. Karena itu layak dan kita mampu yang seperti itu. Janganlah kita menjadi orang yang tadi saya katakan di awal, kerdil, hanya bisanya seperti ini, mampunya seperti ini. Kita sayangkan sekali. Kita bersorak-sorak dengan diri kita. Ketika kita bisa menciptakan hal yang luar biasa seperti itu, mitra. Hari ini kita bisa. Tidak ada lagi yang namanya mental block bagi kita. Karena kita luar biasa, mitra luar biasa. Mitra bisa sekali. Mencoba merenungi, mencoba menggali potensi yang mitra miliki, kemudian dikembangkan, dan kemudian merekrut orang banyak. Use other people time. Gunakan tenaga-tenaga teman-teman kita. Kita ajarkan pula kepada teman-teman kita. Bahkan orang yang hebat lagi mitra, itu ada kata-kata OPM. Use other people money. Tentu ketika kita punya usaha, kita kurang dana, maka bermitra dengan bank. Nah, di sanalah kita menggunakan uang orang, other people money. Kalau hari ini kita belum bisa seperti itu, bisa jadi kita selamanya akan menjadi orang yang kayak gini-gini aja. Ya apakah iya ya dalam hidup yang singkat ini kok kemanfaatan kita hanya seperti ini. Padahal kita ini diciptakan sangat luar biasa sekali. Ini pertanyaan bagi kita. Dan kita bisa. Kita jangan menjadi orang yang terjajah. Menjadi orang yang terus terpressure. Karena kita bekerja dan bekerja kepada orang lain. Kita harus mandiri. Kita harus bisa. Kita ciptakan. Kemudian bagaimana cara kita berbagi. Karena konsep berbagi adalah membahagiakan kita. Jadi kalau nanti kita kaya, kita sukses, kita secara materi lebih, kita adalah orang-orang yang betul-betul akan bisa membagikan apa yang kita miliki. Jadi tidak menjadi egois, menjadi madit, katakanlah seperti itu. Namun kita menjadi orang yang justru generous, gitu. Menjadi orang yang sejahtera bersama. Nah ini yang ketiga mitra. Jadi beristirahat sejenak. Boleh. Hari ini adalah pas sekali untuk kita untuk beristirahat. Artinya di sana untuk merenung. Untuk menggali potensi, untuk memikirkan bahwa saya 5 tahun ke depan seperti ini. Loh, kok bisa seperti itu? Ya, kita harus punya cita-cita yang melambung tinggi sekalipun kita membumi gitu. Jangan kemudian, kita kan nggak tahu 5 tahun ke depan. Betul, kita nggak tahu. Namun paling tidak kita sudah punya planning ke sana. Segala sesuatu yang tadi di awal kita pasrahkan. Kalau tidak sampai, paling tidak kita sudah berpikir kebaikan ke depan. Paling tidak seperti itu. Jadi tidak ada hal yang semestinya kita mengatakan, itu nggak perlu, nggak bisa, nggak usahlah seperti itu. Ini orang-orang seperti ini biasanya sudah di comfort zone. Dia berada di zona nyaman yang memang tidak mau bergerak. Dan kalau itu yang terjadi, berarti mitra termasuk orang yang gagal. Sebab keberhasilan adalah ketika kita mulai dari satu titik ke titik yang lain, dari titik yang lain ke titik yang lain lagi. Tidak ada hentinya. Itulah keberhasilan. Sebab apa? Ketika kita sudah mengatakan, saya sudah berhasil, saya berhenti. Siapa sebenarnya orang yang gagal adalah orang yang berhenti melakukan sesuatu. Jadi nggak ada. Tidak ada sama sekali. Kalau saya mengatakan seperti itu, artinya saya sudah gagal. Sekalipun mungkin secara materi saya ada. Mungkin bisa untuk biaya hidup. Tapi itu adalah kegagalan. Jadi saya ulang bahwa sukses adalah ketika kita bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya. Dan seterusnya seperti itu. Sampai kiamat nanti, sampai kita meninggal nanti. Terus bergerak. Dan insya Allah kalau itu kemanfaatan, sungguh sangat luar biasa, mitra. Sungguh sangat hebat. Dan kita didukung, didoakan oleh orang banyak. Ini hebatnya kita kalau berpikir jauh ke depan yang seperti itu. Jadi tidak kerdil lagi. Kita buka wawasan kita. Kita buka mindset kita. Kita buka, kita open mind. Kita buka bahwa kita mampu, kita bisa, dan kita sampai ke sana. Gitu. Kemudian mitra, yang keempat adalah bertanya dan evaluasi. Loh, kok bertanya gitu ya?
Jawabannya bertanya. Kok bertanya? Kepada siapa saya bertanya? Bertanya pada diri sendiri, mitra. Kita bertanya pada diri kita. Ya, apakah saya hanya kayak gini? Apakah saya menjadi orang seperti ini? Apakah keterpurukan terus menghidap pada diri saya? Bagaimana kalau seperti ini terus? Bisa jadi korbannya lebih banyak lagi. Let's say, katakanlah saya seorang ayah dengan 5 putra dan putri, dengan 1 istri. Kalau saya hanya seperti ini saja, kita ini berlama-lama sekali merenungi nasib yang terjadi, maka bisa jadi kita akan menjadi stres. Kita ini akan jadi orang yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, tanyakan pada diri kita sendiri. Setelah kita bertanya, lalu kita evaluasi. Perlu rasanya kita mengevaluasi diri. Kita mesti terbuka dengan diri kita. Janganlah menjadi orang yang tertutup gitu. Janganlah menjadi orang yang kalau ada sesuatu kemudian kita tutup-tutupi. Nggak usah malu. Bahkan masalah kita pun boleh diceritakan pada orang lain. Siapa tahu di sana ada solusi. Siapa tahu teman yang kita ceritakan adalah teman yang pas untuk kita, sehingga kita akan bijak mendalaminya, akan bijak melakukannya untuk menyelesaikan masalah itu. Atau paling tidak kita bijak menapaki masalah itu. Yang ada nanti senyum, mitra. Yang ada sangat bahagia sekali. Yang ada adalah sesuatu yang kita cita-citakan. Yang ada seperti itu. Karena apa? Di samping kebahagiaan tercipta dari memberi adalah ketika kita bisa melihat diri kita secara baik. Kita bisa melihat kedamaian kita. Kita bisa melihat bahwa saya ternyata luar biasa. Pertanyaan besar untuk kita semua, mitra. Apakah mitra sudah bisa bertanya kemanfaatan mitra saat ini? Sejauh manakah? Apakah mitra pernah bertanya pada dirinya bahwa saya orang luar biasa? Yakin banyak di antara kita mengeluh-elukan orang lain, mengeluh-elukan bintang-bintang yang kita puja-puja, atau admire, merasa katakanlah, wah orang itu luar biasa sekali. Wah ini luar biasa sekali. Wah dia mau hebat banget. Tapi tidak pernah mengatakan bahwa saya juga orang hebat. Ini yang kita sayangkan yang seperti itu. Mestinya seperti itu sekarang. Hari ini kita alihkan. Saya hebat banget. Saya bisa banget. Saya luar biasa. Alhamdulillah sampai hari ini sehingga saya bisa seperti ini karena saya. Kita mulai melihat tangan kita, telinga kita, mata kita, pipi kita, pendengaran kita, kaki kita. Dan ucapkan syukur, ya Allah, luar biasa hari ini. Saya sampai di sini, saya bisa manfaat ternyata untuk orang banyak saat ini. Ini yang mestinya mitra dengungkan pada diri mitra sendiri. Katakan setiap pagi bangun subuh, di depan kaca, lalu bersyukur sambil mengatakan saya akan berbuat lebih baik hari ini. Jadi jangan bangun tidur terpuruk gitu. Bangun tidur sudah pusing. Aduh, mau ngapain saya ini? Ini yang salah, mitra. Mestinya kalau kita bangun tidur, saya hari ini harus bermanfaat bagi orang banyak. Saya akan menuliskan sesuatu. Saya dimanapun berada, saya manfaat. Mestinya seperti itu. Kita alangkah saya sayangkan atau mitra sayangkan atau siapapun sayangkan kalau bangun tidur malah justru bingung. Nah, orang lain bilang itu kebanyakan bengong gitu ya. jadi mestinya tidak seperti itu. Bengongnya kita adalah mengevaluasi. Setelah tadi kita tanyakan, lalu ada jawaban, kita mengevaluasi diri. Oh ternyata saya kurangnya di sini. Oh ternyata ini yang menjadi masalah saya nih. Ini jawabannya. Mestinya seperti itu. Jadi bertanya pada diri sendiri, jawab oleh diri sendiri. Namun sayang mitra, kalau mitra hari ini bertanyanya justru yang negatif. Tanyakan yang positif. Saya kan orang luar biasa. Saya diciptakan oleh Allah ini menjadi orang yang hebat. Saya harus hebat. Dan saya hari ini bisa. Tanyakan, apa sih saya yang bisa saya perbuat? Apa sih manfaat saya hari ini? Ini yang kita tanyakan. Lalu kita jawab. Karena pertanyaannya butuh jawaban. Setelah itu boleh kita menggali ke yang lain, ke orang lain. Tanyakan, saya mau seperti ini, apakah kira-kira dampaknya apa? Apakah kira-kira pantas, apakah kira-kira cocok? Namun tentu mitra, bahwa yang memutuskan segala sesuatunya adalah diri kita sendiri.
Yang tahu akan diri kita adalah diri kita. Maka hikmah mengatakan, orang yang memahami dirinya akan mudah mengaturnya. Akan kesulitan, mitra. Maka pahami diri kita. Sekali lagi saya katakan, bahwa orang yang paham akan dirinya, maka akan mudah mengatur dirinya. Akan mudah mengarahkannya. Mau kemana kira-kira? Nah ini penting. Hal yang seperti itu, mitra, bisa ditanyakan kepada ahlinya. Kepada dirinya. Kalau Islam dengan istikharah, meminta bermunajat pada Allah, sesuatu yang kita lakukan, itu banyak sekali cara-cara yang menjadikan kita adalah orang yang bijak. Kita akan bangkit dari keterpurukan kita ketika kita bisa berpikir seperti itu. Kita tidak lagi menjadi orang yang hambar. Kalau masakan itu tanpa garam gitu ya, hambar rasanya. Kita yang hebat banget. Kita hari ini dikenalkan dengan kata new normal. Maka kita semestinya menjadi orang yang normal dan bisa berperilaku lebih dibandingkan saat-saat sebelum new normal. Yang kelima, mitra, ini yang mestinya hari ini kita akan lakukan adalah begin with new activity. Kita akan mulai dengan kegiatan baru kita. Kita akan mulai new normal. Normal tapi baru gitu. Kita mulai. Kita akan mulai cara berpikir kita. Kita akan memulai saat ini dan yang lalu. Sebab hari ini adalah kesempatan kita untuk bisa memulai. Mitra, sangat sayang sekali ketika kita hanya mengucapkan new normal namun tidak bisa memulai. Begin, yang terakhir ini, yang kelima. Begin with new activity adalah satu kebutuhan bagi kita. Memulai dengan aktivitas baru adalah kebutuhan. Mitra, saat ini kita jemput, kita rengguh kesempatan yang ada di hadapan kita. Dengan yakin kita mampu, kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang akan menjemput aktivitas baru. New normal. 5 hal yang insya Allah kita syaratkan bangkit dari keterpurukan adalah hari ini menjadi satu tolok ukur kita. Menjadi pembelajaran kita. Menjadikan kita orang-orang yang memang bangkit dari orang mengatakan terpuruk. Esok hari kita tidak lagi mengatakan bahwa kita ini adalah orang terpuruk. Kita ini bukan tipe orang yang saya katakan kerdil. Yang saya katakan sangat short. Kita sangat luas sekali. Toh kehidupan kita harus berlanjut, mitra. Di sini. Kemanfaatan kita harus berlanjut. Maka lain kecuali kita berkembang. Kita tumbuh dan berkembang. Cara tumbuh dan berkembang adalah ketika kita memiliki pikiran yang jernih. Kita mulai hari ini kontemplasi. Kita tuliskan beberapa hal yang mungkin saat ini menjadi kelebihan kita. Kita eksplor, kita kembangkan. Kemudian kalau kita mampu tadi, kita bisa networking dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita, kawan kita. Atau mungkin kita akan bisa menjual kepada orang banyak. Tentang apa yang kita miliki dan hari ini kita kembangkan. Kita eksplor itu. Sayang rasanya ketika kita hanya biasa-biasa saja. Dan bahkan yang ada adalah ketika kita banyak mengeluh dengan keadaan yang saat ini kita alami. Betul keadaannya memang seperti ini. Bahkan orang gembar-gembor, ekonomi kita sudah lumpuh. Namun kalau kita berpikir jauh ke depan, kita berpikir akan kemajuan kita harus tumbuh dan berkembang. Tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Yang ada adalah kita akan menyambutnya dalam situasi kondisi apapun. Kita akan bangkit dari keterpurukan. Karena kita tidak pernah mengatakan bahwa kita terpuruk. Namun yang ada hari ini adalah keberuntungan bagi kita. Sugestikan terus yang seperti itu, mitra. Kita adalah orang luar biasa. Kita mampu menjalankan. Kita mampu untuk bisa menjadikan diri kita lebih dari apa yang kita kerjakan di waktu lalu. Sebagai kata penutup, mitra, bahwa kegagalan ini kita gagal, artinya kita belum bisa mendapatkan seperti apa yang kita inginkan. Itu di dalam menanti. Janganlah kita terpuruk dengan kata-kata itu. Janganlah kita terpuruk dengan hal yang kita alami. Tapi mari kita bangkit. Mari kita songsong. Hari esok akan lebih baik. Dan kita adalah luar biasa. We are the best. We are the winner.
kita ini adalah pemenangnya, kita ini yang terbaik. Kagumi diri kita sendiri dan katakan pada diri kita sendiri dengan rasa syukur yang banyak, kita menjadi orang yang mampu. Gagal adalah ketika kita berhenti. Gagal adalah ketika kita tidak berbuat apa-apa. Namun kalau kita masih berbuat, masih ada harapan kita menjadi pemenang. We are the winner. Demikian mitra, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah ketemu Kamis depan. Saya dan terima kasih kepada kru GIC, khususnya di radio dan TV streaming GIC, yang insya Allah terus mengudara dan menyiarkan hal-hal baik. Yang kita lihat, kita ikuti terus mitra. Di sini siaran TV-nya, siaran radionya terus menerus menginspirasi kita. Maka buka terus channel Islamic Center ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.